Jangan lupa bahagia. Oke. Kalau lu bahagia, mau ngejalanin apapun enak. Tapi Oke. kalau terpaksa, nggak akan ada hasil. Gagal ya. Oke. Baik sahabat tani, sahabat Wahana Tani, hari ini saya ada berada di Serang di lokasi penanaman bawang. Ini luasnya sekitar 1000 meter dan ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai percontohan ya, karena memang ini akan ada full paket teknologi yang akan diterapkan di sini. Itu kerjasama dengan PT Bayer Indonesia, salah satunya Velum. Nah, nanti untuk keterangan Velum ada di bawah keterangan sini ya. Dan ini 1000 meter ini potensinya berapa mas? Berapa ton? Ya kurang lebih 1 ton lah ya. Oke, kita lihat untuk proses penanamannya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat petani, ini proses penanaman bawang menggunakan jarak 15 x 20 cm. Lalu kemudian ini kalau kita perhatikan, ini bagian atas bawangnya itu dipotong sedikit, mungkin tidak sampai seperempat, hanya sedikit saja. Fungsinya adalah untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Lalu kemudian kalau kita lihat ada yang putih-putih tuh. Nah, ini yang putih-putih ini adalah aplikasi dari fungisida, dimana harapannya tidak terdapat jamur ketika proses pembentukan tunas. Dan satu lagi yang digunakan fungisidanya adalah fungisida antrakol. Ini dari PT Bayer. Oke guys, kita akan menanam dulu. Mudah-mudahan hasilnya mantap. Musik. YouTube-nya Muhammad Topan. Subscribernya baru 5. Itu pun maksa. Oke, ini prosesnya. Nah, ini untuk proses bawang dipotong sedikit atas. Ini kan daunnya yang mengering ya. Oke. Nah, sebenarnya nggak dipotong juga bisa, cuman lama-lama nunggu titik tumbuh yang ada di tengah ini muncul lama. Kalau kita potong seperti ini, sepertiga boleh, seperempat boleh, asal untuk jalan keluarnya. Nah, di sini bisa dilihat ada titik tumbuh yang ini. Nah, ini nanti akan lebih cepat keluar, sembari akar nanti keluar. Ini proses, makanya di umur 1-10 hari itu penyiraman rutin untuk mempercepat tumbuh akar. Dan juga kalau bisa nyiramnya kenapa harus pagi-pagi, karena nanti ada rawan jamur. Spora jamur itu rata-rata di dini hari ya aktifnya. Jadi sebelum matahari terbit itu kalau bisa udah ada penyiraman itu akan lebih baik. Oke, mantap mas. Oh, lihat ini kayaknya mau ini nanti malam agak pegel-pegel ya. Oke, tapi petani harus semangat, karena tanpa petani negara pun akan susah. Lihat ini masih banyak. Oke ya, itu sekilas tentang budidaya bawang. Nanti akan kita update
selama 1 bulan yang akan datang, lalu kemudian pas panen, karena ini panennya umurnya 60 sampai 65 hari. Jadi kita akan sebarkan kembali terkait dengan ini ya. Nanti mudah-mudahan ada updatean lagi terkait dengan budidayanya. Karena ini menarik, karena untuk di Banten sendiri untuk budidaya bawang itu masih jarang. Jadi ini peluang besar untuk para petani ya, untuk mencoba alternatif selain padi dan sayuran-sayuran yang lain. Oke guys, ini penyemprotan atau penyiraman setelah ditanam bawangnya menggunakan apa? Submersible ya. Daripada kita Submersible ya, submersible. Jadi dia menggunakan aki motor, lalu kemudian disambungkan ke pompanya itu, submersible-nya kayak gini. Jadi nanti enggak terlalu capek ya. Oke. Nah, ini aplikasi untuk penyiraman pakai submersible. Luar biasa nih. Kenceng juga ya, lumayan ya. Tapi sebenarnya sih kalau untuk penyiraman memang jangan terlalu kencang biar dia tidak merubah posisi tanaman, terutama bawang. Ini bisa dikasih nozzle. Nozzle itu ya. Mulai dari botol Dia mancarnya itu ya. Biar bisa kayak shower. Kenapa nggak bisa shower aja? Namanya petani. Namanya petani, yang penting kita apa namanya, Kreasi. semburannya pas sesuai dengan harapan. Ya jangan keren-keren pakai yang beli langsung shower. Tapi Mas, sebenarnya Mas kalau ngelihat potensial nggak sih di Banten nih untuk bawang? Kalau untuk dengan karakteristik lahan dan lingkungan. Bawang itu kan dari 0 mdpl ya. Nah, dia lebih bagus memang di dataran yang rendah. Nah, Banten ini taruhnya di pesisir selatan, pesisir barat, pesisir utara, semua dataran rendah. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan? Kalau tanahnya begini ya didandanin lah. Dandanin. Nah, Lu tahu nggak didandanin? jangan kita Ini kadang-kadang cuma- bahasa cuma petani cari yang bagus doang. didandanin. Nah, Artinya itu dirawat. diperbaiki. Diperbaiki dulu, dirawat ya, sehingga tanahnya bisa digunakan. Nah, sesuai Didandani dengan ya. harapan. Kayak istri, cari istri jangan yang perfect. Kalau yang perfect robot dari Jepang, Mas. Nah, mending cari yang mau ke sawah, Nah, mau ke bawah, kayak Yang gitu. belum nikah nih, denger ya, cari istri yang mau diajak ke sawah. Nah, nanti tinggal dibeliin bedak, Mas. Jadi itu didandani namanya. Nah, maksudnya gitu. Jadi dandanin tahannya, dandanin juga buat yang di rumah. Oke ya, memang intinya si petani sebenarnya nggak terlalu pengen ribet-ribet, yang penting jadi. Setelah jadi ada yang hasil, yaitu panen. Tapi kan kadang-kadang juga dengan sekarang banyaknya bahan-bahan kimia yang kadang-kadang bahan kimia biadab. Artinya bahan kimia yang memang seharusnya bukan dipakai untuk lahan pertanian, justru dipakai, bukan peruntukannya, sehingga merusak tekstur struktur tanah juga. Nah, ini kebetulan teman saya ini dia ahli juga nih untuk hal-hal tersebut. Bener nggak Mas? Seperti itu Mas? Ahli apa? Banyak ya bahan kimia yang dipakai ke pertanian sebenarnya bukan peruntukannya kan? Nah, sebenarnya namanya racun, pestisida, bahan kimia. Itu pasti ada residu. Nah, gimana caranya kita tuh bijaksana dalam memilih pestisida yang tepat, yang sesuai, tidak meninggalkan residu yang berbahaya efek sampingnya ke lahan kita. Oke. Jadi pestisida membantu petani, tapi kita menggunakan jangan asal, tapi kita harus tahu ilmunya, tahu efek Dosisnya ya. sampingnya, dosisnya yang tepat. Nah, Masa katanya kemarin di daerah saya itu ada tanaman padi disemprot pakai racun buat ngeracun ikan.
mungkin itu kan petaninya sudah terlalu jengah Atau ada yang pakai oli juga, Mas? dengan hama yang ada itu jengah, tapi mau cari solusi yang tepat bingung dia mau kemana. Kadang-kadang nggak ada yang bertanya. Nah, makanya kalau bisa kelompok tani khususnya di Banten ini diaktifkan. Oke, Mas, mantap, Mas. Wahana kan itu. Nah, Wadah nanti kan, kita ada sarana. namanya, kita punya wadah yaitu Wahana Tani Institute. Bolehlah nanya-nanya di situ seputar pertanian. Insya Allah akan kita jawab solusinya seperti apa. Terus juga informasi digital itu juga bagus. Cuman kita Sekarang banyak jangan langsung percaya 100% ke informasi digital. Hmm. Kita tahu rujukannya itu dari mana, referensinya. Terus kita tanyakan ke teman-teman yang lebih tahu lagi bagaimana yang bagusnya, karena sebagian besar banyak yang dipelintir kan, namanya internet, Betul. goreng di ini. Kadang-kadang petani yang Kadang-kadang kan mereka kan target pasar ya, target pasar atau pengen dibeli, sehingga kadang-kadang mengapa namanya membesar-besarkan padahal mungkin belum tentu juga hasilnya. Kalau saya sih ini sawah juga palawija hampir 95% juga pakai produk yang terbukti kualitasnya dan residunya yang bisa cepat terurai. Oke, mantap, Mas. Kira-kira nanti di sesi kedua nih kita bahas apa sih sebenarnya rahasianya sehingga Mas Teguh ini dia bisa yakin bahwa 1000 meter persegi ini bisa menjadi 1 ton ya. Nah, saya tadi sebutkan satu yaitu apa, pakai antrakol karena supaya tidak jamur ya, Mas. Ya, salah satu usaha. Nah, hasil yang menentukan yang kuasa, tapi kalau tanpa usaha dan dengan niat yang bulat nggak akan mungkin isi possible. Mantap. Jadi berpikir, cari ilmu, action. Oke. Jangan cuman cari ilmu doang tanpa action. Atau sebutan NATO. Nah, apa itu? NATO. No action, talk only. Oh. Jadi kebanyakan apa tadi, Mas? Anak muda kritis tapi nggak ada action. Nggak ada action. Kalau petani yang udah berumur gitu ya, yang udah tua, ya action terus. Cuman nggak mau berpikir, nggak mau mencari teknis budaya. Ini kita sekarang posisinya berada di tengah-tengah tersebut ya, seharusnya. Kalau kita di umur 30 sampai 40 dibilang muda udah nggak lagi. Dibilang tua belum mau. Makanya ayo yang muda-muda jangan cuma kritis, action. Oke. Jadi kita tahu apa kendalanya, kita cari resolusinya bareng-bareng. Oke. Oke guys, ini cukup komunikatif juga ya dengan petani muda yang satu ini, dia Mas Teguh. Saya pikir ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman petani yang mau mulai atau yang sudah mulai dan yang mau mengembangkan juga ya terkait dengan petaninya. Kira-kira tipsnya apa lagi, Mas? Kita ini untuk closingan terakhir karena ini responnya sudah hampir 900 penonton nih. Mantap. Oke, gimana, Mas? Jangan lupa bahagia. Oke. Kalau lu bahagia, mau ngejalanin apapun enak. Tapi kalau terpaksa, gak akan ada hasil. Gagal ya. Oke, Mas. Saya masuk banget tuh, bahagia. Jadi jangan lupa bahagia, artinya ketika kita melakukan sesuatu harus dengan hati yang bahagia. Insya Allah hasil berkah. Oke, terima kasih. Semoga kita ketemu di lain kesempatan dengan di tempat yang berbeda ya, terutama masih dengan Mas Teguh, ini dewan pakar kita nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.